Kuda, binatang ternak yang memiliki nilai gengsi tersendiri jika dibandingkan dengan ternak lain seperti sapi, kerbau, serta kambing. Bukan hanya sebagai binatang untuk adu kecepatan, masyarakat beberapa daerah juga melatih kuda untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Gayo, Jeneponto, serta Pulau Sumbawa merupakan daerah-daerah yang identik dengan satwa bertenaga kuat ini. Kisah Tanah Rencong bukanlah hanya kopi dan tari saman yang mendunia, namun ada juga cerita kuda-kuda pacu unggulan di sini. Kuda-kuda yang dikhususkan untuk lomba pacu kecepatan ini memang sudah terlatih untuk mengikuti berbagai turnamen tahunan. 1, 2, 3. Gini nih suasana latihan mingguan kuda pacu di Gayo Luwes. Panas terik tetap latihan, biar semangat, biar menang pas turnamen. Bagi orang Aceh, pacuan kuda adalah salah satu ciri khas daerah yang tidak bisa dipisahkan. Tak hanya bermakna hiburan menyaksikan atraksi para joki melesatkan kuda jagoan, pacuan kuda ini sekaligus menjadi budaya pemersatu atau ajang silaturahmi. Dalam bahasa Gayo, tradisi menonton pacuan kuda disebut resambi pacu kude. Kecelakaan kayak gini nih sering terjadi. Nggak latihan, nggak pacuan nih kayak gini nih. Kenapa bang? Hah? Jatuh? Jadi mau ahli sekalipun jam terbangnya tinggi tetap tidak bisa mengendalikan kuda sepenuhnya ya. Karena moodnya kuda, letihnya kuda, panas juga berpengaruh terhadap pengendalian kuda. Tadi abang jalan, kemudian nabrak tiang dan jatuh. Terkilir, untung nggak sampai patah tulang pak ya. Kebanyakan kecelakaan terjadi karena minimnya alat pendukung, seperti halnya kelana. Kusa Gayo pacuan berasal dari beragam ras. Beberapa kuda lokal sengaja dikawinkan dengan kuda luar seperti kuda Australia untuk mendapatkan postur tubuh kuda yang tinggi. Meski demikian, beberapa pemilik ada juga yang memilih menjaga ras kuda Aceh tetap murni. Ini namanya Kejora, kuda lokal Aceh umur baru 2 minggu. Hey. Nah kalau masih 2 minggu ini masih usia main-main, usia senang-senang. Tapi nanti kalau udah 5 bulan baru dapat perlakuan istimewa karena disiapkan jadi kuda pacu. Halo, hai. Kuda-kuda pacuan bukan hanya wajib melakukan latihan, tetapi juga mendapat perawatan. Bahan alami seperti ekstrak serah wangi maupun rempah-rempah dengan kandungan aksir yang tinggi kerap dibalurkan pada hewan dengan nama ilmiah Equus caballus ini. Salah satu perlakuan istimewa yang saya bilang ini nih, dikompres sekaligus dipijit dengan serai wangi. Ya, sama seperti manusia ya, dikasih minyak-minyakan supaya lebih rileks ototnya dan juga keluar tuh angin-anginnya. Ini saya lagi ikut seru-seruan joki buat mandiin kuda. Pak, kalau bagi joki di sini nih, kuda udah kayak pacar, mesti diperhatiin.
Memandikan kuda adalah perawatan penting yang juga tak boleh dilewatkan. Jika kuda biasa hanya dimandikan 1 minggu sekali, maka kuda pacuan harus dimandikan setiap hari. Hal ini bertujuan agar kotoran yang menempel tidak sampai menimbulkan penyakit. Kegiatan mandi pun tak perlu lama-lama, cukup 15-30 menit saja. Jadi memang momen mandi ini bukan cuma buat kebersihan kuda, tapi untuk kedekatan joki dan juga kudanya nih. Makin dekat, makin mesra ya. Jadi nih yang mandiin kuda ini bukan cuma induknya, tapi juga itu tuh anak-anaknya ikut semuanya. Karena memang bibit-bibit unggul untuk pacuan kuda itu disiapkan dari mulai usia dini sekali. Nah itu tuh calon-calon jawaranya pacuan kuda Gayo Luwes. Dari petualangan Stella di Tanah Gayo, cerita tentang kuda berlanjut ke Jeneponto. Setiap hari Sabtu, kawasan ini akan dipenuhi oleh ratusan ekor kuda sejak dini hari. Kalau ngomongin Jeneponto, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kuda. Karena Jeneponto sendiri terkenal sebagai sentra kuda terbesar di Sulawesi Selatan. Dan bagi masyarakatnya, kuda sangat memiliki arti khusus bagi kehidupan mereka, baik dari segi transportasi maupun untuk dikonsumsi. Kedekatan masyarakat dengan kuda memang tak lepas dari sejarah kawasan ini yang juga disebut Bumi Turatea. Hal ini konon berhubungan dengan cerita bahwa daging kuda sudah menjadi santapan khas para raja terdahulu. Bukan hanya karena nikmat, namun juga menambah stamina. Di sisi lain, kuda juga dipercaya sebagai simbol kekuatan dan kemenangan. Tak heran, binatang yang disebut jarang dalam bahasa Bugis ini diabadikan pula sebagai lambang Kabupaten Jeneponto. 9 juta? Mahal, Ki. Biasa itu, kalau untuk menentukan harga memang ada standarnya sendiri-sendiri. Jadi dilihat dari postur tubuhnya, warnanya, kemudian juga, nah ini nih, giginya kita cek. Jadi kalau misalnya giginya utuh semua, itu berarti dia sudah agak berumur. Kalau misalnya ada yang ompong-ompong, awas. Berarti masih muda. Yang unik, di Jeneponto bisa dikatakan cukup sulit untuk menemukan jenis daging selain daging kuda. Jadi tak heran, pasar yang terletak di desa Tolo ini setidaknya bisa menjual setidaknya 300 ekor kuda setiap kali pasar dibuka. Jumlah ini akan meningkat di kala hari raya. Bahkan untuk menjaga jumlah pasokan, puluhan kuda sengaja didatangkan dari luar pulau seperti Flores dan Sumbawa. Di Jeneponto, tenaga kuda juga dimanfaatkan untuk menggarap areal persawahan. Kecepatan dan kekuatan kuda yang telah dimanfaatkan dalam membajak sawah. Dalam 4 jam bekerja, kuda akan beristirahat 1-2 jam. Waktu makan dan minum kuda harus diperhatikan oleh para petani. Karena tak hanya baik oleh stamina, kuda yang kelelahan juga kerap agresif dan menyerang jika dipaksa terus bekerja. Jadi memang kalau udah seharian kerja, biasanya kuda-kuda ini dikasih makan, dikasih minum, kemudian ditepuk-tepuk seperti ini. Jadi dia tahu bahwa kerjaan dia tadi tuh benar. Dianya juga jadi senang.